itu datang, menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, dan saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihi, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah sedikit ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu sedikit nempel, Allah akan tetap menunggu debu sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia. Kalau hingga ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macam jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat ini. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan, pertama, man taba wa lam yata'allam al-ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus. Dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim,
belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia man taba walam yazdad fil ibadati falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mau taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadi cuma sekedar yang wajib saja, setelah dia taubat, tambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, dan duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ibadahnya. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba walam yartal qusamat falaysa bitaib. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi dia tidak bisa